Iya. Oke. Yang pertama, spirit kami tentu dari Monsinyur Alberto Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu di kampus Nah, itu, di tengah-tengah kampus ada tulisan gede banget yang menjadi spirit kami. Talenta pro patria et humanitate. Jadi bakat-bakat pemberian Tuhan itu harus dipersembahkan untuk negara dan kemanusiaan. Itu iya, tulisannya gede. Jadi iya, setiap kali mahasiswa habis lulus biasanya foto di situ, talenta pro patria. Jadi iya, kami dari awal sejak mahasiswa masuk ditanamkan untuk mencintai tanah air dan iya, kemanusiaan. Dan itu iya, bagian dari yang tidak boleh pernah kami lupakan sedikit pun karena itulah iya, Monsinyur Alberto Sugio Pranoto. Beliau uskup tapi tidak hanya berpikir untuk gereja Katolik. iya, Kenapa Pak Karno lalu memberikan gelar pahlawan nasional itu 4 hari setelah beliau meninggal? Saya pikir memang jasanya luar biasa. Meskipun beliau silent ya, operation gitu. Hampir tidak ada iya. yang tahu. eh, Beliau tidak suka apa namanya, tidak suka untuk di expose gitu ya. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai status akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ferdinandus Indiarto, Sarjana Psikologi MSc. Beliau adalah Rektor Unika Sugia Pranata. Apa kabar, Pak Indiarto? Kabar baik Pak Bambang, sehat selalu, sukacita selalu. Iya. Pak Indiarto lahir di Klaten 21 Oktober 1972, menyelesaikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Psikologi UGM, menjadi Iya, dosen Unika Sugia Pranata sejak 1996, pernah menjadi sekretaris redaksi majalah ilmiah, menjadi pembimbing kuliah kerja nyata, menjadi wakil rektor 3, dan saat ini menjadi rektor periode 2021-2025. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan karir yang menarik dari awal sampai saat ini menjadi rektor Unika Sugia Pranata. Silakan. ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat siang. Eh, Tidak ada yang menarik sih sebenarnya, karena saya jadi dosen sepertinya sudah dituntun oleh apa ya, oleh spirit dari dalam diri itu ya. Karena Ya, keluarga besar saya semuanya pengajar pendidik. Jadi ya, bapak guru, ibu guru, kemudian pernah kami itu conference di Sanata Dharma itu kami ternyata ngumpul ada 9 dosen yang dalam satu trah gitu ya. Dari ya, berbagai kampus. Jadi memang ya apa ya mungkin orang mengatakan panggilan panggilan itu ya, karena saya setiap hari melihat bapak bikin materi mengajar koreksi dan sebagainya. Jadi perjalanan yang menurut saya biasa-biasa saja sih. Hanya kalau saya sekarang perhatikan kalau nyeleksi dosen saya justru banyak menggali di situ apakah ada ya, semacam saudara siapa yang punya profesi yang sama. Ternyata ya, korelasinya cukup kuat sih menurut saya gitu ya. ya, Korelasinya cukup ya, kuat. Kalau
sampai pada jadi rektor saya pikir tidak ada dalam rencana hidup sama sekali. Saya 10 tahun di wakil rektor 3 merasa sudah sangat cukup gitu ya. Lalu kemudian ambil S3-nya juga terlambat karena di struktural terus gitu ya. Jadi pengennya kemarin itu pengen kembali sekolah S3 itu pengen jadi peneliti dan penulis. Wah, sudah di sini sudah banyak banget apa yang mau diteliti, bikin publikasi macam-macam gitu ya. Tapi ya kenyataannya realitasnya harus berbelok dari rencana itu. Jadi ya karena waktu itu apa ya, yang nyalonkan kurang gitu ya. Jadi hanya incumbent ya sudah ya, tak isi daripada nggak rame dong kalau calon tunggal kan nggak bagus gitu kan. Intinya itu aja sih. Ya dimintai macam-macam ya dipenuhi ya, selalu presentasi visi misi ya yang ada di pikiran saya tak tuangkan gitu. Itu kira-kira Pak Bambang, jadi baik. bukan bagian dari rencana hidup sebenarnya. Ya, baik. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, in? Baik, cukup lama menjadi dosen di Unika, dan Unika ini berdiri 1982. Mungkin Pak Indarto bisa bercerita sedikit tentang latar belakang lahirnya Unika dalam perjalanan dan perjuangan sampai akhirnya mencapai akreditasi unggul ketika rektornya Pak Indarto. Ya, kampus kami itu sebenarnya dulu namanya Unika Atmajaya Cabang Semarang. Tahun 62. Jadi ketika ada krisis politik ekonomi tahun 65, kampus ini dengan berbagai macam sebab akhirnya dibekukan, ditutup gitu ya. Tahun 65 itu. Nah, waktu itu ada 2 program studi yang ngeyel tidak mau ditutup. Yaitu program studi arsitektur dan teknik sipil. Lalu mereka bertahan lalu membuat yang namanya ITKS, Institut Teknologi Katolik Semarang. Mereka bertahan dengan 2 prodi itu. Nah, baru tahun 82 beberapa tokoh di Keuskupan Agung Semarang, di Gereja Keuskupan Agung Semarang berinisiatif lalu membuat universitas, dan lalu namanya adalah disepakati Uskup Agung Pribumi pertama, yaitu Monsinyur Alberto Sugio Pranoto yang sekaligus juga pahlawan nasional. Jadi kalau Pak Bambang dan teman-teman ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, itu satu-satunya makam yang ada cungkupnya, yaitu makamnya Monsinyur Sugio Pranoto. Atas permintaan Pak Karno memang lalu diberi semacam cungkup gitu ya, khusus hanya satu itu. Nah, maka kalau dihitung dengan nama Sugio Pranoto berarti 1982. Tapi kalau dihitung Unika Atmajaya Semarang 1962, tapi kami sepakat pakai 1982. Jadi tahun ini persis berusia 42 tahun. Perjalanannya saya pikir cukup luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi dulu hanya di Pandanaran 100, tapi karena bangunan itu cagar budaya nggak bisa dikembangkan, maka pindah ke Bendan sekitar 1992 gitu ya. Dan perkembangannya cukup cepat. Waktu itu hanya 3 fakultas, teknik, ekonomi, dan psikologi, dan sekarang sudah 10 fakultas gitu ya. Lalu kalau dari sisi jumlah dosen tentu sudah semakin banyak, sekarang itu hampir di 280 dosen. Tetapi yang membuat, kalau Pak Bambang bertanya perjalanan sampai ke unggul, saya pikir sebuah nilai yang ditinggalkan oleh para founding, para pendiri, yaitu bagaimana menjaga tradisi unggul itu sudah kami ucapkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Artinya kampus ini harus dikelola dengan sangat baik, dengan standar mutu yang kuat, tidak boleh main-main, tidak boleh ecek-ecek, semuanya dikerjakan dengan sangat serius, dengan
Itu Ya. tadi spirit tradisi unggul harus terus dijaga. Ya. Sehingga kalau saya disebut dapat unggul pas zaman saya, saya hanya mengumpulkan mungkin ya, mengkompilasi Ya. aja. Jadi apa yang sudah ditinggalkan para pendahulu dan sebelumnya itu, lalu itu menjadi tradisi yang kuat. Maka kalau mengajukan dulu borang akreditasi, saya pikir ya tinggal mengumpulkan, oh ini di sebelah sini dicari ditata ya, karena bahannya udah bahan yang sangat baik. Gitu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, sekarang setelah akreditasi unggul tercapai, Pak Indiarto, ke depan apa yang masih dibayangkan menjadi apa ya, tonggak-tonggak Iya. capaian lagi, Ya, cita-cita, mimpi Unika Sugero Pranoto? ya. Kalau dari sisi rencana strategis, saya di awal itu memang mentargetkan institusi unggul, kemudian ada, karena saya lihat potensinya itu 5 prodi bisa unggul gitu ya. Tapi tahun ini sudah tercapai 8 prodi yang unggul, jadi sudah Ya, melebihi target, tetapi memang saya menyiapkan 75% prodi sudah harus bisa unggul maksimal di 2026 gitu ya. Artinya ya, jumlah publikasi kami sekarang meningkat tajam dan seterusnya, itu modal untuk mencapai prodi-prodi semuanya bisa unggul. Lalu apakah akan menuju ke misalnya akreditasi internasional gitu. Jadi saya mengajak teman-teman di kampus ini, akreditasi itu bukan tujuan, betul-betul tidak menjadi tujuan. Saya menempatkannya sebagai buah saja. Jadi buah dari sebuah proses, maka saya gambarkan dalam sebuah pohon gitu Pak Bambang, filosofi kerja saya. Pohon yang akarnya kelihatan gitu ya, kuat gitu. Jadi berakar pada nilai, bertekun pada proses, dan berbuah pada kualitas. Kira-kira itu. Jadi berakar pada nilai, nilai ya, kemudian bertekun pada proses, dan berbuah pada kualitas. Sehingga kalau akreditasi yang kami peroleh itu saya tempatkan sebagai buah-buah itu. Karena akarnya kuat. Misalnya kami kan menghidupi 3 nilai itu ya, yang sangat mendasar: cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Jadi itu yang terus harus kami pegang loh dalam mengerjakan segala hal. Dan bertekun pada proses. Artinya ya, kemarin misalnya contoh ya, 3 guru besar yang kemarin bulan lalu dikukuhkan itu hampir 3 tahun itu Pak Bambang. Jadi dikembalikan, diperbaiki lagi, sudah yang 2 itu sudah hampir nyerah. Pak Agus kesel. Saya bilang harus bertekun pada proses karena akar kita akan kejujuran. Bahwa ada yang mengatakan, wah ada jalur khusus yang dibongkar oleh Tempo itu misalnya. Ya saya pernah mendengar, pernah dikontak, tapi saya katakan, biarlah kami berproses seperti apa adanya. Kira-kira gitu Pak Bambang. Termasuk juga akreditasi prodi yang 8 itu ya, yang 8 sudah unggul itu semua buah. Jadi bukan bolanya mau diarahkan ke sana, tidak. Kalau kita bertekun pada proses, saya kok optimis ya, pasti berbuah pada kualitas. Kira-kira itu Pak Bambang. Kalau baik, ini ada kutipan bahwa program-program di Unika, apakah karena ini program kerjanya Pak Indiarto yang menggunakan istilah inflammare humanitatem. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak. ya, inflammare humanitatem itu bahasa Latin yang kalau di bahasa Indonesia kan menyalakan kemanusiaan gitu. Jadi inflare itu kan menyalakan Pak, menyalakan humanitatem itu kemanusiaan. Artinya dari awal saya memang background saya psikologi jelas. Tentu bicaranya akan lebih banyak tentang perilaku manusia gitu ya. Yang kedua yang namanya kampus. Ya, kampus itu isinya manusia kan. Subjeknya kan subjek manusia, entah itu subjek mahasiswa, subjek dosen manusia. Yang ketiga, kami Katolik, tentang humanisme, tentang humanity gitu ya. Sehingga ya semuanya harus menjadi fokusnya kepada manusianya. Bagaimana lalu misalnya dengan teknologi? Oh ya harus dipakai.
harus digunakan, dimanfaatkan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Intinya itu. Lalu salah satu contoh yang paling konkret, kami mengembangkan 3 budaya kampus. Yang pertama joyful learning atau kampus yang penuh sukacita. Joyful learning, joyful campus. Jadi belajar penuh sukacita. Harus menyenangkan di kampus itu. Di dosen-dosen juga terus kami ajak pelatihan berbagai macam metode supaya suasananya itu memang menyenangkan. Karena belajar kalau nggak menyenangkan menurut saya udah buat apa gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini juga baru kami, kalau yang pertama sejak tahun 2022 ya. Ini yang 2 budaya terakhir ini baru kami kembangkan tahun ini, dalam DS kemarin kami canangkan, yaitu cura personalis. Cura personalis itu juga bahasa Latin Pak Bambang. Cura, C-U-R-A gitu ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya kan tentu care gitu ya, secara personal. Jadi memberikan perhatian, kepedulian secara personal kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada sesama pegawai gitu. Maka kalau yang akan kami lakukan ke depan dengan budaya yang kedua ini adalah kalau seorang dosen itu di kelas minimal tahu nama-nama mahasiswanya. Itu tidak mudah ya. Jadi tidak boleh menyapa hanya Mas, Mbak. Nah, kalau diusahakan menyebut nama, tahu namanya. Caranya setengah jam pertama itu kalau saya buka daftar peserta kuliah itu tak panggil satu-satu, diajak kenalan, suruh memperkenalkan diri, ngobrol tentang dari mana kok bisa sampai di sini. Begitu sekelas kenalan, itu sudah muncul sesuatu loh Pak Bambang. Kan ada yang dari Bali, dari Medan, dari Kalimantan, dari NTT. Lalu saya hanya mengatakan kelas kalian itu luar biasa. Jadi kalian hebat, punya networking yang luar biasa dari semua pulau ada. Itu sesuatu banget. Terus kemudian yang kedua saya minta biasanya pertemuan pertama di akhir minggu depan silakan kirim email ke saya tentang profil Anda masing-masing dengan poster foto yang terbaik, foto yang tergokil juga boleh gitu. Ceritakan diri Anda terserah secukupnya. Ada yang cerita orang tuanya jualan mebel gitu ya di daerah Blora gitu. Nah, pertemuan kedua tak sapa, gimana toko ini bapakmu? Itu sesuatu banget. Karena kenapa? Ya di zaman ini menurut saya dosen itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu ada di alat ini gitu ya Pak Bambang ya. Ada di laptop kita, ada di tab kita, ada AI, ChatGPT, itu harus digunakan untuk membantu, tetapi tidak untuk satu-satunya cara gitu. Nah, lalu berdialog, berdiskusi, lalu bisa menyimpulkan, mengambil sebuah insight. Nah, itulah cura personalis. Saya yang kedua setelah mengenal nama-nama harus merespon ketika misalnya di WhatsApp oleh mahasiswa. Tidak boleh di ghosting pokoknya. Jam berapapun kita membalas nggak apa-apa. Yang penting Bapak ada waktu kapan bisa bimbingan harus dijawab. Bapak saya sudah upload di sistem bab 2. Oke. Hari Senin ya saya koreksi, harus begitu. Yang ketiga harus menyediakan waktu untuk mahasiswa di luar perkuliahan. Maka di kampus ini kami bikin banyak sitting group gitu Pak Bambang. Termasuk saya sedang di bawah sitting group ini. Jadi tempat ngobrol mahasiswa itu cura personalis, budaya yang kedua. Jadi sukacita, lalu juga kita menemani. Jadi filosofinya dalam bahasa Jawa tak kancani tekan rampung, nah, kira-kira gitu. Cura personalis. Tuh, lalu yang ketiga, budaya ketiga adalah reflektif, Bambang. Budaya reflektif itu kita harus selalu melihat secara lebih dekat semua peristiwa hidup yang kita alami, apapun itu peristiwanya. Tapi kita harus melihat lebih dekat dan mendalam supaya bisa mendapatkan makna dari semua peristiwa. Nah, dari peristiwa yang kita alami, kita gali maknanya, terus harus ada follow up.
learning point itu saya dapat, lalu saya harus bagaimana berikutnya ke depannya, sehingga akan menjadi semakin baik sebagai pribadi, Ya. semakin matang secara kepribadian kalau mau berefleksi. Saya pikir Aristoteles pernah menulis begini, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Tidak belajar berarti. Iya, gagal itu nggak apa-apa, lalu kita melihat lebih dekat. Kenapa ya? Learning point-nya apa ya? Berarti setelah itu saya harus memperbaiki kegagalan itu dengan cara apa? Konkret gitu. Jadi kami ingin mengajak dosen, tendi, mahasiswa untuk yuk berefleksi yuk. Termasuk peristiwa yang penuh sukacita, gembira, keberhasilan, sukses itu juga harus direfleksikan. Kok bisa ya ternyata ya? Kenapa ya? Kira-kira gitu, Pak Bambang. Ya, Jadi baik. programnya memang sampai purnakarya para pegawai dosen pun masih kami kasih program, namanya home care. Ya. Jadi para purnakarya yang sudah pensiun itu kami kunjungi secara rutin, Prof. Ya. Kegiatan, ya menyapa, kadang-kadang dibawain sesuatu. Gitu. Karena teman-teman yang sudah purnakarya itu tetap menjadi bagian penting dari perjalanan kampus ini kan. Sehingga secara organisasi memang sudah berpisah, tetapi secara personal menurut saya tidak berpisah. Kira-kira itu inflamari humanitatis. Baik. Ini selingan sedikit aja. Jadi ketika awal-awal pendirian Unika itu saya ada di situ, Pak. Saya bersama Pak Darmanto, bersama Bu Widanti. Bu Widanti ya. Ya, saya sempat beberapa tahun ngajar di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi. Ya, ya baik. Nah, sekarang ke situ. Nah, kalau sekarang dipotret dari student body Unika saat ini seperti apa? Tadi ada 10 fakultas, berapa program studi, berapa mahasiswa, per tahun sekarang tambah berapa mahasiswanya, alumninya sudah berapa. Nah, monggo. Mungkin bisa ini menggambarkan seperti apa. Kalau profil secara universitas kita ada 10 fakultas dengan 28 prodi. 2 prodi S3, kemudian ada 11 program S2, lalu sisanya S1. Itu program studi yang ada di kami. Kemudian mahasiswa alumni itu sekitar 32.000. Tersebar, saya baru bisa 2 tahun ini ke Jabodetabek untuk pengurus alumni, namanya Ika Supra. Kemudian kemarin bulan Mei di Surabaya. Kemudian nanti November baru pembentukan pengurus alumni di Bali. Ternyata cukup banyak Bali. Itu lalu ya banyak sih berkiprah, tetapi hasil pelacakan terakhir kami lulusannya memang sedikit sekali yang berada di pemerintahan. Jadi yang jadi ASN kurang dari 10%. Sebagian besar ada di perusahaan, swasta nasional maupun multinasional. Kemudian banyak sekali yang berwirausaha. Lalu yang menjadi pejabat publik memang sangat sedikit karena memang jumlah yang ASN juga sangat kecil, di bawah 10%. Saya juga baru hasil tracer alumni yang terakhir. Mungkin hanya Mas Hendy yang mungkin ya menekuni dunia politik, Mas Indra Priyadi yang di kepala LKPP. Kemudian dosen kami ada 280-an, kemudian TND-nya hampir 250-an, jadi total sekitar 500, ya sekitar 500 seluruh pegawai. Kemudian kalau mahasiswa baru kami setahun bagian dari menjaga tradisi unggul, Pak Bambang. Contoh psikologi ya, psikologi itu 5 tahun terakhir gila-gilaan pendaftarnya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ya karena apa ya, nggak tahu, anak-anak muda itu senang banget itu. Tapi kami nggak mungkin bisa menerima semua, tetap harus menjaga rasio dosen mahasiswa, supaya tetap bisa pura personalis, supaya bisa mendampingi lebih dekat. Kalau masal berat, godaannya sih, mumpung lagi laris-larisnya, itu kan pemasukan ya, tapi kan nggak bisa. Kemudian komunikasi, ilmu komunikasi dan ilmu hukum 6 tahun terakhir. Pendaftarnya terus meningkat, tetapi kami juga nggak mungkin lalu memanfaatkan diambil semua, enggak. Ya sesuai dengan kapasitas. Kami itu setahun hanya bertambah mahasiswa barunya 1.500, itu kuota kami.
Ya. Teknik pangan misalnya, teknik pangan salah satu favorit di kampus kami toh. Mungkin Pak Bambang Ya. sudah dengar juga, Prof Budi Ya. ada di sana gitu. Ya. Tetapi kalau nanti kami melebihi kuota, nanti praktikumnya nggak efektif lagi, anak-anak kompetensinya nanti ya. Kira-kira seorang rektor harus menjaga itu sih. Kalau soal godaan pemasukan ya menggoda sih. Tapi kalau mau bicara unggul, menjaga tradisi Ya. kualitas, ya kata kuncinya di rasio menurut saya. Iya. Tadi total mahasiswa belum disebutkan, Pak. Kalau aktif itu sekitar 9.000 dari S1, S2, dan S3 ya. 9.000, kemudian yang terakhir karena minggu lalu kami barusan Dies Natalis, jadi laporan-laporan tahunan saya masih hafal gitu ya. Masa studi rata-rata mahasiswa kami itu sekarang 3 tahun 6 bulan. Itu memang dari awal saya push menjadi salah satu target saya. Kemudian masa tunggu lulusan, nah ini yang bagi saya luar biasa. Karena masa tunggu lulusan ini kami dapat dari hasil tracer alumni per periode wisuda, Pak Bambang. Ya. Dan posisi terakhir adalah 1,3 bulan masa tunggu lulusan kami. Cukup luar biasa. Periode wisuda sebelumnya itu 1,6, sekarang sudah 1,3. Nah, caranya salah satu yang paling signifikan karena kami menjalin kerjasama saling percaya dengan beberapa perusahaan ya. Jadi lalu eksekutif hiring khusus hanya untuk alumni kami, pelaksananya di kampus, kami fasilitasi semua. Termasuk saya merasa berhutang dengan ownernya Pura Group, Pak Busono. Pak Yakubus Busono itu sebenarnya sebelum meninggal pengen ketemu karena alumni kami di sana lebih dari 200 orang di semua perusahaan grupnya Pura. Kemudian contoh kemarin Bank Danamon Kanwil Jateng DIY itu 12,5% pegawainya dari alumni kami dan tertinggi di antara kampus-kampus lain gitu ya. Sebagai gambaran contoh BCA pasti selalu eksekutif hiring di tempat kami gitu misalnya. Jadi itu yang lalu membangun trust, kualitas. Kalau saya percaya itu buah dari ketekunan pada proses yang tadi sudah saya katakan. Tadi dikatakan bahwa ingin menjaga kualitas karena itu menyesuaikan. Tapi kenapa nggak dibalik? Jadi fasilitasnya yang ditingkatkan, jumlah dosennya ditingkatkan supaya bisa menerima lebih banyak. Iya. Tradisi unggul tidak sekedar hanya nambah gedung. Kami sudah nambah gedung kok di kampus 2 di BSB. Jadi sudah ada 2 unit gedung. Terus bisa saja rekrut besar-besaran dosen, lalu biar daya tampungnya gede gitu ya. Sekali lagi, pendidikan bukan sebuah bisnis yang tidak bisa dihitung lalu kuota produksi ditingkatkan. Kira-kira gitu kan nggak bisa. Jadi, biarlah bertumbuh secara alami gitu ya. Biarlah bertumbuh secara alami. Saya memang tahun ini targetnya sih ada 3 program studi S3. Jadi mainnya harus ke sana Pak Bambang supaya kedalaman ilmunya semakin kuat, kualitas risetnya semakin baik yang dihasilkan oleh kampus ini ketika program pascasarjana terutama yang doktoral itu bertambah. Kalau anak-anak S1 kan memang ya itu bekal pertama mereka. Kalau bicara riset itulah adalah latihan riset. Maka nanti pengembangannya itu ya di S2 di pascasarjana. Kira-kira gitu sih Pak Bambang. Kalau selalu godaan itu selalu ada ya. Misalnya psikologi itu rasio yang kami terima dengan pendaftar 14, 15. Itu kalau saya terima semua udah penuh itu kampus 2 BSP. Lalu bisa membayangkan rekrutmen dosen kan tidak, bagi saya tidak boleh sembarangan gitu.
Ya. Artinya kami itu modelnya adalah setelah diterima itu harus menjadi calon pegawai dulu dan kami evaluasi sampai 2 tahun. Baru nanti yakin, sama-sama yakin, baru tetap gitu. Karena kan ini tidak bisa jangka pendek toh. Seorang dosen itu kan sampai guru besar kalau bisa. Jadi nggak bisa 10 tahun atau 15 tahun. Dan itu yang membuat ya lalu tidak bicara kuantiti gitu. Kira-kira gitu Pak Bambang. Baik, baik, luar biasa tradisi unggul Unika. Nah, kalau dikaitkan dengan apa komitmen terhadap bangsa dan negara ke depan, itu seperti apa yang dibayangkan oleh Unika untuk mempersiapkan SDM unggul, ya. Apalagi kita punya target Indonesia Emas 2045. Berarti tulang punggungnya adalah SDM. Iya. Oke, yang pertama spirit kami tentu dari Monsinyur Alberto Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu di kampus itu, di tengah-tengah kampus ada tulisan gede banget yang menjadi spirit kami. Talenta pro patria et humanitate. Jadi bakat-bakat pemberian Tuhan itu harus dipersembahkan untuk negara dan kemanusiaan. Itu tulisannya gede. Jadi setiap kali mahasiswa habis lulus biasanya foto di situ, talenta pro patria. Jadi kami dari awal sejak mahasiswa masuk ditanamkan untuk mencintai tanah air dan kemanusiaan. Dan itu bagian dari yang tidak boleh pernah kami lupakan sedikit pun karena itulah Monsinyur Alberto Sugio Pranoto. Beliau uskup tapi tidak hanya berpikir untuk gereja Katolik. Kenapa Pak Karno lalu memberikan gelar pahlawan nasional itu 4 hari setelah beliau meninggal? Saya pikir memang jasanya luar biasa. Meskipun beliau silent ya, operation gitu. Hampir tidak ada yang tahu. Beliau tidak suka tidak suka untuk di-expose gitu ya. Tidak pernah sama sekali. Termasuk ketika misalnya Belanda masuk lagi, Jepang masuk lagi, itu beliau yang bertindak luar biasa. Termasuk, mohon maaf, kemerdekaan kita, Monsinyur Sugio Pranoto berkontak dengan Vatikan, sehingga Vatikan bisa mengakui kemerdekaan kita, lalu diikuti negara-negara lain. Tapi memang tidak pernah diekspos sama sekali. Dan beliau memang profilnya seperti itu. Maka Pak Bambang jangan pernah nyari foto saya di baliho kampus dimanapun. Tidak boleh. Luar biasa. Iya, kalau sampai ada foto saya di baliho, wah, bagian desain tak rotasi. Itu Pak Bambang. Jadi kalau soal darah kami itu darahnya Sugio Pranoto 100% Indonesia. Dan kami menjaga itu dalam kehidupan di kampus. Ya, terakhir Pak Indarto, apa sesungguhnya makna akreditasi unggul ini bagi Unika Sugio Pranoto? Kan tahun depan katanya nggak akan ada lagi akreditasi kategorisasi itu ya, dengan Permen 53 akan berubah. Bagi saya nomor satu itu buah dari sebuah proses tadi. Jadi bukan sesuatu yang diburu dikejar, maka saya alamiah saja. Kemarin itu saya target waktu, saya bilang ke teman-teman lembaga penjaminan mutu, nek memang sudah siap, ayo maju. Kalau belum siap, kita perbaiki dulu prosesnya. Pokoknya jangan segalanya demi sebuah akreditasi, lalu nanti dipakai untuk promosi. Enggak sama sekali gitu. Jadi itu harus menjadi sebuah buah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks akreditasi ini kami persembahkan untuk mahasiswa kami. Artinya adalah mahasiswa lulus dari kampus ini yang berakreditasi unggul, semoga menambah kebanggaan mereka, kepercayaan diri mereka dalam menghadapi masa depan. Bukan untuk rektornya, bukan untuk kampus, tapi kami persembahkan untuk mahasiswa. Itu makna akreditasi unggul. Jadi kami hidup secara alamiah, berproses, berakar pada nilai, termasuk 8 prodi unggul itu semuanya buah dari proses. Saya merasakan tidak ada yang
skenario, wah ini besok supaya unggul kita buat begini. Enggak, pokoknya berjalan aja proses gitu. Sebelum ditutup ada hal penting saya lupa menyampaikan. Jadi kami akan melakukan rebranding. Saya pikir perlu nanti Pak Bambang tahu juga. Kami sekarang brandingnya itu Sugio Pranoto Catholic University. Oh, baik. Lalu disingkat dengan SCU. SCU. Kenapa? Karena kalau Unika banyak orang kan Pak Bambang tadi kan saya pernah ngajar di Unika gitu kan. Di Jakarta itu ada Atmajaya, Parahyangan. Nah, sebenarnya ada nama besar namanya Sugio Pranoto itu yang harus kami ucapkan. Dari mana? Dari Sugio Pranoto. Dari mana? Dari SCU. Kira-kira gitu Pak Bambang. Kira-kira gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih sekali Bapak Dr. Ferdinandus Indiarto, Sarjana Psikologi MSI, Rektor Unika Sugio Pranoto. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat luas dan merupakan bagian dari kebanggaan Sivitas Akademika Unika Sugio Pranoto. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi